minute to better life. Banyak orang lebih memilih persembahkan hidup kepada harta dan tahta serta nafsu-nafsu duniawi karena cinta uang, sehingga tidak dapat mengabdi untuk hidup kekal bersama Tuhan. Oke? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan tema persembahkan hidup bagi Tuhan, ya, bergantung
berapa besar, lepaskan ikatan hidup dari duniawi gitu. Jadi intinya itu bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup bagi Tuhan, ya bergantung sekali seberapa besar gitu kita berani melepaskan ikatan hidup duniawi kita itu. Jadi ini jelas di dalam firman dua kitab ya, di kitab Markus 12 pasal 12 ayat 41-44 dan juga di kitab Lukas 16 pasal ayat 10-18. Nanti coba kita kupas bahwa memang ada keterkaitan seperti itu teman-teman. Jadi ukuran Tuhan itu sebenarnya bukan dari berapa besar yang kita berikan secara materi gitu, secara duniawi, tapi seberapa besar hati kita gitu. Hati kita punya niat untuk memberikan. Nah ini terlihat dari cerita di kitab Markus, teman-teman. Kitab Markus pasal 12 ayat 41-44. Coba saya bacakan dulu teman-teman. Ini ada cerita persembahan seorang janda miskin gitu. Judulnya ini perikopnya teman-teman. Persembahan seorang janda miskin gitu. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar gitu. Jadi di satu saat gitu Yesus dengan murid-muridnya melihat ada di tempat bait Allah ya, waktu itu bait Allah jadi tempat ibadah ya. Jadi orang nyumbang gitu, orang-orang ngasih persembahan gitu. Nah banyak sekali orang-orang yang memberi dan orang-orang kaya memberi jumlah yang besar gitu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit gitu. Jadi ternyata dari sekian banyak jemaat itu ada hadir janda yang miskin gitu. Dia cuma punya uang 2 peser ya nilainya 1 duit gitu. 2 peser nilainya 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Gitu. Jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, coba dilihat gitu, ya ada janda miskin yang benar-benar memberikan cuma 2 peser 1 duit itu dibanding orang-orang lain yang memberikan uang banyak sekali sebagai persembahan di tempat ibadat tersebut gitu. Nah, di sini Yesus katakan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Jadi kalau dari sisi rohani gitu, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Gitu. Jadi karena ukuran Tuhan, ukuran Yesus, ukuran firman Tuhan itu ya kuncinya bukan dari berapa besar uang yang kita persembahkan itu, tapi berapa besar niat hati yang kita ingin persembahkan untuk Tuhan melalui materi itu, melalui duit itu kalau cerita persembahan itu. Jadi Tuhan itu dasarnya bukan dari materi duniawi teman-teman, tapi Tuhan itu lebih bicara dari isi hati kita, dari niatan kita gitu, dari hati kita mau bagaimana. Nah si janda miskin ini ya benar-benar menyumbangkan 2 peser 1 duit itu dari total yang dia punya gitu. Jadi dia sumbang dari kekurangan dia, bukan dari kelimpahan dia. Dia tidak punya apa-apa lagi waktu dia udah sumbangkan 2 peser 1 duit itu gitu. Ya dia sudah nggak punya apa-apa. Sedangkan orang kaya itu kan memberikan sumbangan yang meskipun secara materi duniawi nilainya besar, tapi kan jangan-jangan tidak 1%, tidak 1/1000 gitu dari hartanya hartanya si orang kaya tersebut gitu. Maksudnya rohani seperti itu teman-teman. Maksudnya firman Tuhan seperti itu gitu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya gitu. Jadi benar-benar kalau untuk si janda miskin ini meskipun nilai secara duniawi, nilai secara materinya, secara fisiknya itu cuma 2 peser 1 duit, dibanding dengan si orang kaya yang mempersembahkan atau nyumbang itu banyak sekali gitu. Tetap di mata firman Tuhan, di mata Yesus gitu, bahwa yang si janda miskin ini menyumbangkan lebih banyak daripada si orang kaya itu. Kenapa? Karena secara dari hati si janda miskin itu dia sumbangkan semua teman-teman. All out dia sumbangin semua gitu. Nah ini bagi rohani, dari sisi rohani gitu, ini nilai ini dari hati ini yang
jauh lebih besar daripada nilai materi duniawi. Kenapa? Kalau persembahan untuk Tuhan itu karena kembalilah Tuhan itu kan benernya nggak butuh apa-apa gitu. Tuhan itu nggak butuh materi atau duniawi. Yang Tuhan butuhkan itu kan niat hati kita ya. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan keselamatan hati kita, hati si janda miskin gitu. Ya itu yang Tuhan harapkan, mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan gitu. Bukan Tuhan mendapatkan uang dari orang kaya itu. Nah ini sering disalah persepsikan oleh orang dunia teman-teman. Di apa ya? Kalau yang tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, biasanya dianggapnya gitu. Ya boleh hidup semena-mena, tidak mengenal, tidak percaya Tuhan dengan benar, tidak mengenal Tuhan dengan benar, dalam arti tidak ada kedalaman pengenalan akan firman Tuhan gitu. Ya akhirnya mereka akan beranggapan yang penting saya udah nyumbang buat Tuhan gitu. Ya berarti semua akan Tuhan restui, akan Tuhan lindungi, akan Tuhan amankan gitu. Padahal bukan itu teman-teman. Yang namanya dengan Tuhan itu tidak bisa disuap pakai materi atau apa. Buat Tuhan gak ada gunanya gitu materi. Justru terbalik gitu. Tuhan itu pengen bagaimana kita diselamatkan, bukan kita yang ingin menyelamatkan Tuhan lewat persembahan kita atau lewat ibadat-ibadat kita, bukan itu gitu. Jadi Tuhan mengharapkan bahwa kita yang diselamatkan itu, bukan kita yang menyelamatkan Tuhan. Ya Tuhan udah posisinya selamat kok, tidak perlu ada persembahan, tidak perlu ada sumbangan yang besar pun buat Tuhan nggak ada masalah gitu, karena Tuhan punya segalanya gitu. Intinya itu teman-teman. Jadi dalam cerita si janda miskin ini dengan orang kaya ini diperbandingkan oleh firman Tuhan, maksudnya gitu. Jadi bagi Tuhan nilai yang lebih besar itu, nilai persembahan hidup yang lebih besar itu adalah hatinya gitu, niatan hatinya seberapa besar mau total untuk Tuhan gitu. Nah kalau cerita janda kaya jadi miskin tadi ya ceritanya all out gitu, semua ya untuk Tuhan. Sedangkan orang kaya itu tidak semua ya yang disumbangkan, meskipun materinya lebih besar gitu, duniawinya lebih besar, tapi tidak semua dalam hatinya. Semua yang dia miliki dalam hati atau yang dia miliki itu si orang kaya itu totally diberikan kepada Tuhan. Bukan itu. Jadi tetap di kacamata rohani, di kacamata Tuhan, di kacamata firman Tuhan, tetap janda miskin ini meskipun hanya nyumbang 2 peser 1 duit itu nilainya lebih besar daripada orang kaya yang menyumbang, mempersembahkan duniawi materi ini jauh lebih besar daripada si janda miskin. Intinya itu teman-teman. Jadi di kitab Markus pasal 12 ayat 4144 itu yang membedakan nilainya gitu. Jadi besar buat Tuhan itu beda dengan nilai besarnya manusia secara awam itu teman-teman. Oke, sekarang coba kita lanjut teman-teman. Kita cari di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 16 ayatnya 10 sampai 18. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 16 ayatnya 10 sampai 18 gitu. Nah ini intinya teman-teman, di perikopnya judulnya itu setia dalam perkara yang kecil gitu. Jadi di judulnya seperti itu. Setia dalam perkara yang kecil. Yang kecil nasihat, perkara yang kecil nasihat gitu. Nah ini coba saya bacakan teman-teman. Yang namanya barang siapa dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar gitu. Jadi barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar gitu. Maksudnya begitu. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita mesti mulai belajar menghargai teman-teman, bahwa yang namanya semua permasalahan itu tidak bisa cuma cukup dinilai besar atau kecilnya dari ukuran duniawi gitu. Karena segala sesuatu yang besar itu ya firman Tuhan katakan ya dimulai dari yang kecil teman-teman. Jadi kita jangan sampai tidak menghargai hal-hal kecil gitu. Nah jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita udah bicara kaitan dengan uang segala macam, kalau kita jujur ya gimana gitu. Firman katakan bagaimana orang lain atau Tuhan memberikan satu kepercayaan pada kita untuk mengelola uang lebih besar gitu. Intinya itu teman-teman. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga harta orang lain, ya bagaimana orang lain atau Tuhan bisa memberikan satu kepercayaan kepada kita untuk mengelola harta gitu. Intinya juga sama teman-teman. Jadi urusan uang dan harta ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain gitu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini firman Tuhan ingatkan seperti itu, teman-teman. Apabila kita terikat dengan Mammon, dengan uang, dengan harta tahta dan nafsu duniawi, itu katanya tidak bisa gitu. Ya, kita mengabdi kepada kepentingan Tuhan itu nggak bisa gitu, karena memang antara apa ya, kehendak itu, kehendak Tuhan dengan kehendak yang dari sisi duniawi yang bicaranya kaitannya dengan dasar Mammon atau cinta akan uang, itu sangat bertolak belakang, teman-teman. Jadi tidak mungkin firman Tuhan katakan bahwa apabila kita tidak melepaskan hal-hal yang duniawi gitu, tidak mungkin kita mendapatkan satu hal-hal yang sifatnya rohani gitu. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencobakan dia. Nah, kalau waktu kita bicara tidak mungkin disatukan antara harta dunia dan harta akhirat gitu. Ini semua orang dunia seperti orang Farisi mungkin lebih mengenal kebaikan, lebih mengenal hukum-hukum soal kebaikan gitu dibanding orang-orang dunia gitu. Orang Farisi katakan tidak senang, apalagi orang dunia gitu. Jadi apa-apaan gitu, mestinya kan nyambung gitu. Apa yang dibutuhkan urusan Tuhan itu kan butuh. Yang penting nomor satu ada uangnya dulu. Nanti kalau udah kaya baru bisa gitu mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Banyak orang yang berpikir begitu, teman-teman. Jadi bagaimana mempersembahkan hidup untuk Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana menjadi alat Tuhan, itu ada persepsi sebagai nanti kalau sudah benar, ya nanti kalau sudah usahanya lancar, ya nanti kalau urusan keluarganya udah beres semua, ya nanti, semua nanti gitu. Jadi kembali lagi ukurannya mempersembahkan hidup untuk Tuhan, menjadi alat Tuhan itu adalah ukurannya duniawi gitu, dibawa ke hal-hal duniawi. Kalau duniawi udah selesai, ya akan baru bisa masuk ke dalam hal rohani. Nah, padahal firman di sini mengatakan gitu, tidak mungkin gitu. Ya tidak mungkin yang namanya kita mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon. Nah, kalau Mammon itu kan diibaratkan dunia, teman-teman. Jadi kalau pola pemikiran orang yang seperti tadi, ya saya bilang meskipun di mulutnya dia ngaku percaya Tuhan dan di mulutnya mengaku mengenal Tuhan, sebenarnya kan percaya dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar, teman-teman. Kenapa? Karena percaya dan mengenal Tuhan itu dengan persepsi, pikiran, perasaan dan kehendaknya, jiwanya dia sendiri itu, jiwanya mereka sendiri. Nah, ini yang konyol, teman-teman. Bagaimana menyadarkan teman-teman atau keluarga kita yang seperti ini susah sekali loh, teman-teman. Ya mungkin Tuhan bilang harus dengan doa kali. Memang susah sekali gitu. Jadi pengertiannya banyak, cuman yang saya tangkap dari teman-teman saya gitu ataupun keluarga yang punya prinsipnya begitu. Nah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita sendiri belum beres gitu. Nah, ukuran beres itu apa? Ukuran beres itu dibawa ke ukuran duniawi gitu. Ya bagaimana ceritanya uangnya sudah banyak berjibun gitu, nanti baru bisa melayani Tuhan. Kalau urusan keluarganya udah harmonis banget, baru bisa melayani Tuhan. Kalau sudah kaya baru bisa melayani Tuhan. Kalau hartanya sudah depositonya bisa untuk bunganya, bisa untuk hidup, berarti baru melayani Tuhan. Kalau sudah hidup tenang baru melayani Tuhan. Kalau anak-anaknya sudah nikah semua baru melayani Tuhan. Orang selalu mikir seperti itu, teman-teman. Orang yang punya keyakinan, orang yang punya keyakinan, orang yang percaya dan mengenal Tuhan dengan cara yang kurang benar, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang percaya Tuhan dan lebih dalam mengerti akan firman Tuhan sehingga pengertiannya benar gitu, rasanya tidak dengan pola pikir seperti itu gitu. Ya orang seperti itu tidak beda dengan orang dunia yang tidak peduli mau melayani Tuhan atau tidak, mau mempersembahkan hidup untuk Tuhan atau tidak. Orang dunia tidak mikir begitu kok. Targetnya orang dunia adalah bagaimana mencari keamanan ya dengan suksesi duniawinya gitu. Nah, tapi orang yang punya keyakinan seperti itu pun yang tadi dibilang orang yang jadi orang rohani tapi duniawi gitu. Jadi orang rohani duniawi adalah orang yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar gitu. Itu namanya orang rohani yang duniawi gitu. Nah, orang yang rohani duniawi dengan orang dunia, kalau menurut saya tidak ada bedanya gitu. Karena dua-duanya tidak akan melakukan firman gitu. Kenapa dua-duanya tidak melakukan firman? Ya dua-duanya berarti tidak mengasihi Tuhan gitu. Ya dua-duanya juga bisa masuk ke dalam neraka kalau tidak hati-hati gitu, tidak buru-buru menyadari bahwa hal itu adalah yang salah gitu. Nah, cuman Tuhan udah katakan di sini, sudah peringatkan di dalam kitab
kitab Lukas pasal 16 ayat 13 ya firman Tuhan katakan begitu gitu. Tidak mungkin bisa dipersatukan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada uang gitu ya. Uang itu kalau kita definisikan secara universal ya harta tahta dan perbudakan nafsu duniawi gitu. Nah, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi saya bilang, kalau orang Farisi ngerti hukum juga cemoohkan. Ya orang dunia pastilah karena tidak mengerti akan firman Tuhan pasti mencemooh. Nah, cuman orang yang rohani duniawi ini yang sayang teman-teman. Orang-orang seperti ini, kelompok ini orang yang mau percaya Tuhan tapi sayangnya salah gitu. Orang yang mau mengenal Tuhan tapi sayangnya salah gitu caranya. Nah ini yang mesti buru-buru sadar gitu, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Ya, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah itu kembali lagi, yang dikagumi manusia adalah kesusahan duniawi, sebenarnya dibenci sama Allah gitu. Nah Allah itu pengennya keselamatan akhirat, tapi itu juga sama, dicemooh oleh dunia gitu. Jadi memang berbeda teman-teman. Jadi cara orang dunia atau orang Farisi atau orang yang rohani duniawi itu berbeda sekali dengan kehendaknya, rancangan dan kehendak Tuhan. Karena rancangan kehendak Tuhan dalam firman-Nya, dalam firman Tuhan, ya bagaimana target utama adalah mencari keselamatan akhirat gitu. Baru kesusahan duniawi adalah bukan dicari, tapi ditambahkan oleh Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang bicara dunia, orang-orang duniawi, orang-orang yang Farisi dan orang-orang yang salah gitu dalam arti kata kelompok rohani yang duniawi ini kebalik teman-teman. Nomor satu kan bagaimana targetnya adalah mencari kesusahan duniawi gitu untuk keamanan hidup mereka sampai ya 70-80 tahun sampai meninggal. Sedangkan polanya Tuhan kan bukan 70-80 tahun. Keselamatan akhirat itu berarti kan batasannya tidak ada teman, panjang sekali kan, tidak ada batas gitu. Nah ini yang beda di situ teman-teman. Jadi apa yang dikagumi oleh manusia adalah manusia dalam arti kata manusia yang tadi ya dunia, orang duniawi, orang Farisi atau orang yang berorientasi dunia rohani tapi duniawi gitu. Nah orang-orang seperti ini ya justru mengagumi kesusahan duniawi, tapi kalau dari sisi Tuhan tidak gitu, itu malah dibenci. Yang Tuhan kagumi itu bagaimana kita melakukan firman sehingga kita mendapatkan selamat akhirat. Nah itu yang dikagumi Tuhan seperti itu gitu. Nah cuman dicemooh oleh ya dunia, orang Farisi atau ya kaum yang dunia rohani tapi duniawi tadi gitu. Nah ini beda, bertentangan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal itu. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina gitu. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina gitu. Jadi ya memang balik lagi, Tuhan tidak pernah menganjurkan orang harus bercerai kok. Tidak boleh bercerai gitu. Kalau bercerai itu ya nikah lagi, akhirnya jadi malah dua-duanya menanggung dosa. Dan suaminya yang menceraikannya menanggung dosa, yang diceraikan juga menanggung dosa. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 12 ayat 4144 itu kan bicara nilai ya, bagaimana besarnya nilai persembahan hidup kita bagi Tuhan itu bukan diukur dari duniawi, tapi lebih diukur dari sisi rohani, dari sisi hati kita gitu, dari sisi jiwa dan roh, bukan hanya sebatas dari jiwa dan tubuh secara materi gitu. Jadi penilaiannya beda. Kitab Markus pasal 12 ayat 4144 itu bagaimana menjelaskan bahwa mempersembahkan hidup untuk Tuhan itu dari dua persepsi gitu. Dari persepsi jiwa ke tubuh gitu, berarti lebih sifatnya ke duniawi, ke materi gitu. Nah yang satu lagi lebih ke arah jiwa ke roh gitu, roh ke jiwa. Nah ini lebih sifatnya rohani dan dari hati kita gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Markusnya seperti itu teman-teman. Nah untuk di kitab Lukas 16-nya ya tadi bicara bahwa ya kalau kita pengen memperjalan hidup untuk Tuhan, kita menjadi alat Tuhan, memang yang mesti melepaskan apa yang jadi target sukses duniawi bagi orang dunia, orang Farisi atau orang yang rohani duniawi tadi gitu. Itu beda gitu, karena Tuhan tidak mengagumi itu, tapi manusia mengagumi itu gitu. Nah tapi kebalik teman-teman, targetnya Tuhan, firman Tuhan itu bagaimana mendapatkan
keselamatan akhirat. Tapi ini juga sama teman-teman, dicemooh oleh orang dunia, oleh orang Farisi dan oleh orang-orang rohani yang duniawi tadi gitu. Selalu akan ngomong, kita kan masih hidup di dunia, ya bagaimana kita bisa terlalu rohani. Nah itu yang bikin kacau itu. Sedangkan Tuhan pengen kan bagaimana caranya kita masuk ke dalam pola-pola rohani. Adapun urusan duniawi, Tuhan juga tidak lupakan kok. Tetap Tuhan di dalam firman yang lain katakan bahwa ya dahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain juga Tuhan akan tambah. Dan Tuhan tahu kok apa yang perlu ditambahkan bagi kita orang dunia yang hidup masih di dunia itu. Tuhan tahu jelas gitu. Cuman Tuhan nggak mau kita punya keterikatan sehingga akhirnya kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan secara benar, tapi kita oleh karena kita mengabdi kepada mamon, kita jadi injak dua perahu gitu. Nah ini yang Tuhan bilang nggak mungkin bisa gitu. Ini pasti nggak bisa gitu. Nah ini saya udah bacakan kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44, dan saya udah bacakan kitab Lukas 16 ayat 10 sampai 18 teman-teman. Nah ini saya cuma mulai masuk ke dalam sharing pribadi saya teman-teman. Hidup keseharian kita adalah persembahan total bagi Tuhan gitu. Jadi hidup keseharian kita adalah persembahan total bagi Tuhan. Seperti di firman Lukas pasal 12 ayat 42 teman-teman. Ya bahwa di situ janda miskin yang bukan 12 ya 16 ya teman-teman ya. Ayat Lukas 16 pasal 16 ayat 42, pada janda miskin yang persembahkan semua harta dunia ya miliknya, harta dunia miliknya, yang hanya sebesar 2 peser, yaitu 1 duit saja gitu. Dan firman Tuhan katakan janda miskin memberikan persembahan lebih banyak daripada yang lain gitu, maksudnya orang-orang kaya tadi gitu, karena ia memberi dari kekurangannya semua harta dunia milik yang ada padanya gitu. Jadi memang janda miskin itu memberikan semua harta yang dia punya itu semua gitu. Jadi waktu dia sumbangkan 2 peser 1 duit itu gitu ya sudah, tidak punya apa-apa lagi. Nah buat dari sisi rohani itu adalah jauh lebih besar gitu daripada orang kaya menyumbang jumlah besar yang padahal tidak hanya menyumbang karena kelebihannya, karena memang uangnya banyak sekali, nyumbang lebih besar ya secara materi gitu. Tapi kalau secara hati tetap kalah gitu sama janda miskin gitu. Nah bagi Tuhan persembahan bukan dilihat dan dihitung dari besar nilai harta dunia, tapi lebih dinilai dari apa yang ada di hati kita gitu, yakni dari jiwa kita dan roh kita. Jadi bukan dari persepsi yang tadi dikatakan jiwa ke tubuh gitu, ke materi, tapi dari jiwa ke roh gitu, dari roh ke jiwa gitu. Dan Tuhan lebih lihat seperti itu teman-teman. Ya seperti janda miskin tadi gitu ya, bicaranya dari jiwa ke roh gitu, bagaimana dia all out berani sumbangkan semua itu. Nah tapi kalau bicara dari sisi jiwa ke tubuh gitu, ke dunia, ya nggak besar teman. 2 peser 1 duit ya sangat kecil dibanding sumbangan dari persembahan dari orang-orang kaya tersebut. Tapi buat Tuhan beda teman, pola pikirnya beda gitu. Banyak orang hanya memberi persembahan bagi Tuhan hanya dengan pola jiwa saja, jiwa dan tubuh saja, tanpa ada relasi dengan rohnya, bukan jiwa ke roh tapi jiwa ke tubuh gitu, dimana roh kita adalah alat kita bagaimana berinteraksi dengan Tuhan melalui roh Tuhan dalam roh kita gitu. Nah ini kan repot teman kalau kita hidup tidak dengan pola-pola bagaimana jiwa kita, pikiran perasaan kita tidak lari ke roh gitu ya akhirnya kita nggak ketemu Tuhan gitu, karena jiwa Tuhan, pikiran perasaan Tuhan itu, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu adanya di roh, di jiwa Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu. Nah roh kita itu tempatnya roh Tuhan, dan dari roh Tuhan itu sehingga kita mendapat input bahwa pikiran perasaan kehendak Tuhan itu ya adanya di roh kita gitu. Jadi kalau kita tidak hidupkan roh kita, ya sulit teman-teman. Bagaimana roh kita bisa bicara dengan jiwa kita? Bagaimana roh kita yang berupa pikiran perasaan kehendak Tuhan itu bisa bersatu dengan pikiran perasaan kehendak kita di jiwa kita gitu.
Nah, tapi kalau seandainya manusia pada umumnya, jiwa kita ini berupa pikiran, perasaan, kehendak, itu larinya bukan ke roh, tapi larinya otomatis ke tubuh, teman-teman. Kalau sudah lari ke tubuh, berarti jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu lari ke kebutuhan tubuh. Nah, kalau udah bicara tubuh, ya karena tubuh itu totally masih ada di duniawi, sedangkan roh itu ada di alam akhir. Ya akhirnya kita terseret, jiwa kita terseret ke pola-pola duniawi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam pola duniawi, ya tadi dikatakan tidak beda dengan ya orang dunia pada umumnya, orang Farisi, firman tadi katakan di Lukas 16 gitu. Dan juga ya itu orang yang rohani tapi duniawi, ya kita akan ketarik ke situ, teman-teman. Karena kita tidak menghidupkan roh kita. Nah, kalau kita menghidupkan roh kita, pasti roh Tuhan akan menguasai roh kita gitu, sehingga kita otomatis roh Tuhan di dalam roh kita itu hidup, teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan di dalam roh kita ini hidup, ya roh Tuhan, roh kita di dalam ini akan membangun jiwa kita, teman-teman. Nah, waktu jiwa kita ini terpengaruh, berarti pikiran, perasaan, kehendak kita terpengaruh. Nah, waktu ini terpengaruh, otomatis tubuhnya jadi ikut juga. Akhirnya jadi benar semua, teman-teman. Semua jiwa dan tubuh ini mengikuti apa yang roh rancang dan kendaki itu, apa yang roh perintah peraturkan gitu. Seperti itu. Ya pasti nggak jauh dari firman Tuhan. Roh Tuhan itu pasti bergandeng selaras gitu dengan firman Tuhan. Jadi ya kita jadi akhirnya bisa hidup lebih benar gitu. Intinya gitu, teman-teman. Nah, terus kalau cerita ukuran persembahan hidup, ukuran persembahan hidup kita ya bagi Tuhan sangat bergantung dari seberapa besar kita berani melepaskan harta dunia gitu, harta duniawi kita ya, yang mengikat gitu, bahkan membuat kita bergantung ya khususnya uang gitu, urusan mamon. Jadi di firman yang tadi di kitab Lukas 16 gitu, ayat 10 kan dinyatakan begitu bahwa ya itu yang bikin kita tidak bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu ya karena mamon gitu. Kuncinya di situ gitu. Karena mamon itu adalah ya cinta uang, bukan uang tidak berguna, uang sangat berguna, teman-teman. Tapi kalau sampai uang itu bisa menjajah kita, mengikat kita sampai akhirnya kita kehilangan Tuhan, ya kan berarti kan salah itu, jadi salah. Jadi mestinya kita harus menunggangi mamon, menunggangi uang, bukan uang yang menunggangi kita itu. Kalau uang menunggangi kita karena kita cinta uang, ya akhirnya kita rusak, teman-teman. Hidup kita rusak oleh uang tadi gitu. Banyak orang lebih persembahkan hidup kepada uang, hidup kepada mamon ya oleh karena cinta uang daripada kepada Tuhan. Ini firman ingatkan di Lukas 13 pasal 13 ayat di kitab Lukas pasal 16 ayat 13, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang, kepada mamon gitu. Tadi firman kan katakan seperti itu. Jadi kalau memang kita percaya Tuhan gitu, kita percaya Tuhan dengan benar, kita mengerti firman Tuhan dengan benar, kita juga melakukan firman Tuhan karena mengasihi Tuhan gitu. Ya kunci satu, teman-teman, ya kita harus percaya gitu bahwa kalau kita tidak melepaskan pola-pola kita di ikatan duniawi yang berupa ya melepaskan hal-hal duniawi tadi gitu yang kaitannya dengan harta-harta nafsu duniawi, ya kita susah, teman-teman, untuk bisa mempercapai hidup kita total untuk Tuhan itu nggak mungkin gitu. Karena firman di kitab Lukas 16:13 tadi udah menjelaskan seperti itu, tidak mungkin bisa menyembah dua-duanya gitu. Terlebih ya bagi Tuhan dan bagi manusia itu, bagi dunia itu beda sekali, teman. Kalau dunia mengagumi kesuksesan duniawi, sedangkan dari Tuhan menghendaki ya bagaimana sahabat akhir. Jadi beda sekali, teman-teman, akan berbeda, sangat berbeda gitu. Di sini prinsip ini akan dicemooh orang dunia, bukan orang yang rohani dunia dan orang yang bahkan orang yang rohani duniawi tadi gitu. Orang yang hanya berpikiran atau percaya serta mengenal Tuhan tanpa pengenalan pengertian yang benar dan dari firman Tuhan itu, serta prinsip kebenaran Tuhan ya. Katakan apa yang dikagumi manusia malah terbalik gitu karena dibenci oleh Tuhan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya gitu, teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi prinsip persembahan hidup beda gitu, teman. Jadi kembali lagi kalau
kita dasarnya dari orang dunia, dan kalau hari ini kita sharingkan juga terkait dengan kaum Farisi, kita kaitkan juga dengan cerita orang yang percaya dan mengenal Tuhan tapi caranya kurang benar, yang saya katakan itu sebutannya apakah supaya gampang, orang yang rohani tapi duniawi gitu. Ya beda teman-teman, beda sekali gitu. Target sasaran hidupnya beda. Kalau orang dunia, orang Farisi dan orang yang rohani duniawi ini targetnya jelas mencari sukses duniawi gitu, bagaimana untuk hidup mencapai sukses duniawi. Sedangkan untuk orang yang bicara totally untuk Tuhan itu rohani, itu salah teman-teman. Jadi beda sekali, targetnya itu adalah keselamatan akhirat. Nah, kesuksesan duniawi adalah hal-hal yang ditambahkan Tuhan saja gitu. Tidak perlu dicari pun, Tuhan juga sudah tahu akan pasti dicukupi, akan dilengkapi sesuai keperluan kita. Bukan dipenuhin karena kesenangan kita ya teman-teman. Urusan materinya, urusan duniawinya gitu. Tuhan akan tambahkan sesuai keperluan kita. Nah, keperluan kita setelah kita mengerti akan kebenaran Tuhan, keperluan kita apa sih teman-teman, intinya gitu. Keperluan kita itu ya bagaimana mempersembahkan hidup kita total untuk Tuhan gitu, yang menjadi alat Tuhan. Lah apa sih gitu tugasnya orang yang mempersembahkan total untuk Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan itu? Ya bagaimana caranya? Ya orang itu harus melakukan firman, dan kalau sudah melakukan firman, sudah dewasa rohani gitu, ya kita harus belajar bagaimana memberitakan firman gitu. Nah, berarti bagaimana menjadi alat Tuhan adalah mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi kepada sesama kita gitu. Itu loh, itu target Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi selain pribadi kita diselamatkan, mendapatkan keselamatan akhirat, tapi kita juga dijadikan alat Tuhan untuk bisa memberitakan atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia, supaya banyak orang yang dapat diselamatkan juga teman-teman. Targetnya cuma itu. Tuhan itu tidak punya keinginan apa-apa selain menyelamatkan kita manusia teman-teman. Karena buat Tuhan sudah ada semua. Yang Tuhan mau itu adalah bagaimana caranya menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan tidak bisa langsung bertindak, orang ini langsung selamat, si A, si B, si C. Karena balik lagi tatanannya seperti itu. Jadi aturan mainnya seperti itu gitu. Jadi memang manusia itu punya kehendak bebas, sehingga Tuhan tidak bisa memaksa kita orang ini harus selamat gitu, ABC ini nggak bisa gitu. Jadi kembali lagi sangat bergantung dengan ABC-nya. Nah, ABC ini yaitu tugasnya kita, orang yang sudah melakukan firman, sudah percaya Tuhan dengan benar, sudah mengerti akan firman Tuhan dengan benar, sudah melakukan firman Tuhan dengan benar, sudah mampu, sudah dewasa ini, sehingga bisa memberitakan atau mengajarkan firman dengan benar gitu. Nah, kalau ini syarat udah terpenuhi, ya berarti persembahan hidup kita itu udah total gitu. Total untuk Tuhan semua gitu. Nah, ini yang jadi target kita teman-teman. Dari sisa umur kita, ya kita mesti belajar seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap maknanya gitu. Jadi diingatkan sekali lagi bahwa persembahkan hidup kita bagi Tuhan itu ya harus benar-benar melepaskan dari pola-pola pikir duniawi yang hanya mencari kesuksesan duniawi, seperti yang orang dunia cari, seperti yang kaum Farisi cari, seperti yang orang rohani duniawi cari gitu. Nah, ini yang dan khususnya untuk orang yang rohani duniawi ini harus lebih hati-hati gitu tuh. Jangan sampai mau percaya Tuhan, mau mengenal Tuhan, tapi caranya salah gitu. Coba diluruskan lagi untuk mengenal, percaya dan mengenal Tuhan dengan persepsi yang benar, yang tidak bisa lari dari pengenalan firman Tuhan, dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan sampai mengajarkan firman Tuhan atau memberikan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.